Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Untuk absensinya nanti silahkan teman-teman membuat resume, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Form yang nanti akan saya kirimkan ke grup angkatan. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti teman-teman bisa memahami terkait dengan konsep dan prinsip kebutuhan aman dan nyaman. Mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan terkait dengan kebutuhan aman dan nyaman. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan keamanan dan keselamatan. Apa itu definisi keamanan dan keselamatan? Keamanan adalah kondisi bebas dari cedera fisik dan cedera ataupun tekanan dari psikologis. Keselamatan adalah suatu keadaan seseorang terhindar dari ancaman bahaya atau kecelakaan. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan dilakukan untuk menjaga tubuh bebas dari kecelakaan, baik pada pasien maupun petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan kesehatan atau rumah sakit. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, dan bakteriologis. Mekanis, misalkan teman-teman terhindar dari resiko misalkan tertusuk jarum, ya. Kemudian ada jatuh, ya, risiko jatuh, pasiennya jatuh itu termasuk dengan ancaman mekanis. Sedangkan dengan kimiawi, misalkan di sini keamanan terkait dengan misalkan obat-obatan, ya, kemudian ada zat, kemudian ada bahan-bahan yang berbahaya di rumah sakit, ya. Kemudian terkait dengan bakteriologis berarti di sini terkait dengan adanya keselamatan dari misalkan dari bakteri E. coli, ya, kemudian infeksi yang ada di rumah sakit. Klasifikasi kebutuhan keselamatan atau keamanan. Untuk klasifikasi kebutuhan keselamatan atau keamanan di sini dibagi menjadi dua, keselamatan fisik dan keselamatan psikologis. Terkait dengan keselamatan fisik berarti perawat harus bisa mempertahankan keselamatan fisik pasien dari ancaman penyakit, ancaman kecelakaan, bahaya, atau dari pajanan atau paparan dari lingkungan di rumah sakit. Misalnya, untuk menghindari bahaya kecelakaan, perawat harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian, untuk menghindari bahaya dari pasien, seorang perawat mungkin perlu melindungi pasien yang mengalami disorientasi dari kemungkinan jatuh dari tempat tidur sebelum memberikan perawatan untuk pasien. Disorientasi di sini adalah pasien yang mengalami gangguan terkait dengan mengenali waktu, kemudian tempat, orang. Nah, di sini biasanya pasiennya yang mengalami gangguan disorientasi biasanya mengalami gangguan terkait dengan kesadaran. Sehingga orang yang mengalami gangguan kesadaran itu mengalami resiko terkait kejadian jatuh. Kemudian, terkait dengan pajanan atau paparan dari lingkungan rumah sakit, kita perawat harus bisa ya untuk melakukan cuci tangan untuk menghindari pajanan infeksi di lingkungan rumah sakit. Kemudian keselamatan atau keamanan dari sisi psikologis. Untuk selamat dan aman secara psikologi, seorang manusia harus memahami apa yang diharapkan dari orang lain, termasuk anggota keluarga dan profesional pemberi perawatan kesehatan. Seseorang atau pasien harus mengetahui apa yang diharapkan dari prosedur, pengalaman yang baru, dan hal-hal yang dijumpai dalam lingkungan rumah sakit. Misalnya,
Orang yang sakit atau cacat lebih rentan untuk terancam kesejahteraan fisik dan emosinya, sehingga intervensi yang dilakukan perawat adalah untuk membantu melindungi mereka dari bahaya. Contohnya, di sini teman-teman lihat ada seorang anak. Seorang anak ketika dirawat di rumah sakit pasti akan mengalami stres. Stresornya pasti akan meningkat. Ya, kadang ada muncul adanya trauma. Ya, untuk menghindari hal tersebut, maka seorang perawat harus bisa memberikan kenyamanan, ya, sehingga si pasien atau si anak itu stresornya akan menurun karena stresor di sini kaitannya dengan psikologis. Kemudian, misalkan ada pasien yang sedang mau menjalani operasi. Biasanya, pasien akan mengalami kecemasan. Kecemasan terkait dengan tindakan operasinya. Biasanya pasiennya akan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan di ruang operasi, kemudian bertanya-tanya nanti tindakannya seperti apa, kemudian keselamatannya itu seperti apa, sehingga hal tersebut akan mencerminkan terkait dengan kecemasan. Sehingga tindakannya perawat harus bisa menurunkan kecemasan dengan cara misalkan memberikan informasi terkait dengan tindakan yang akan dilakukan di ruang operasi. Kemudian keberhasilan. Nah, keberhasilan juga harus disampaikan terkait dengan tindakan operasinya. Nah, itu juga informasi apa saja yang dibutuhkan pasien itu harus diberikan ke pasien, ya, sehingga nanti pasiennya tidak mengalami kecemasan karena kecemasan itu mencerminkan dari segi keamanan psikologis. Begitu ya. Lingkup kebutuhan keamanan atau keselamatan. Lingkungan klien mencakup semua faktor fisik dan psikologis yang tadi ya, yang mempengaruhi atau berakibat terhadap kehidupan dan berlangsung hidup klien. Hal yang pertama kita berikan adalah terkait dengan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini ada kebutuhan terkait dengan oksigenasi, nutrisi, dan suhu yang optimum akan mempengaruhi kemampuan seseorang. Oksigen, pemberian terapi oksigen harus dilakukan dengan benar. Kesalahan dalam pemberian terapi akan membuat pasien meningkatkan resiko terjadinya komplikasi. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai terkait dengan terapi oksigen ya. Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan kelembapan. Kelembapan akan mempengaruhi kesehatan dan keamanan klien. Jika kelembapan relatifnya tinggi, maka kelembapan kulit akan tervaporasi dengan lambat. Ya, di sini kelembapan juga mempengaruhi kondisi misalkan pasien ketika dirawat. Kita tahu bahwa suhu ruangan itu juga harus diatur. Misalkan terkait dengan suhu yang panas atau dingin itu akan membuat pasien tidak nyaman. Ya, sehingga sudah mengalami rasa sakit dari penyakitnya, kemudian terkait dengan suhu di ruangan juga akan menambah resiko ketidaknyamanan pasien ketika dirawat di rumah sakit. Nomor 3, terkait dengan nutrisi, makanan tidak disimpan atau disiapkan dengan tepat, atau benda yang dapat menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak bersih akan meningkatkan resiko infeksi dan keracunan makanan. Macam-macam bahaya atau kecelakaan. Yang pertama, ketika di rumah sakit, suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, kimia, fisiologi, atau ergonomi dan psikologi dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan bagi pekerja, pengunjung pasien, atau masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Contohnya adalah tertusuk jarum suntik atau jarum jahit bekas pasien. Kemudian ada cahaya. Cahaya merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Contohnya, apabila muncul cahaya yang berlebihan atau kekurangan, maka akan mengganggu penglihatan dan juga akan mengganggu istirahat dan tidur pasien.
Kemudian terkait dengan kebisingan, batas paparan kebisingan bagi rumah sakit yang diperbolehkan tidak lebih dari 40 desibel pada lingkungan rumah sakit dan 35 desibel pada bagian dalam ruang rawat inap. Kita tahu, kebisingan di rumah sakit itu juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien ketika dalam masa perawatan. Kemudian, terkait dengan cedera, kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Contohnya adalah nyeri yang terlak Contohnya nyeri yang terloka Contohnya nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak di sekitar daerah yang cedera. Contohnya, kemudian peralatan medis. Peralatan yang digunakan oleh tenaga medis. Contohnya adalah benda-benda yang bergerak yang dapat membentur pasien. Contohnya adalah ranjang pasien dan kursi roda. Jadi, ketika kita pasien ya, semua pasien itu harus dinaikkan pembatas bednya ya. Jadi biar nanti pasiennya tidak jatuh. Ya, ketika tidur, kemudian pasien yang tadi mengalami gangguan disorientasi atau mengalami gangguan kesadaran, itu harus dipasang pengamannya. Gitu ya. Cara meningkatkan keamanan yang pertama, mengkaji tingkat kemampuan pasien untuk melindungi diri. Yang kedua, menjaga keselamatan pasien yang sedang gelisah atau mengalami desorientasi. Mengunci roda kereta dorong saat berhenti. Kemudian, menaikkan penghalang sisi di tempat tidur. Kemudian, bel yang mudah dijangkau, meja yang mudah dijangkau, kereta dorong ada penghalangnya, kemudian kebersihan lantai, dan prosedur tindakan. Kemudian kita masuk ke kenyamanan. Kenyamanan adalah suatu keadaan yang sudah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman atau suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Jadi pasiennya nyaman ketika menjalankan kegiatan sehari-hari. Kemudian muncul dari kelegaan atau kebutuhan yang telah terpenuhi. Kemudian ada transcendent atau perasaan luar biasa. Meningkatkan kebutuhan rasa nyaman diartikan perawat telah memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan selama proses perawatan. Secara umum, dalam aplikasinya, pemenuhan kebutuhan rasa nyaman adalah kebutuhan terhindar dari adanya rasa nyeri, hipo atau hipertermia, yang disebabkan hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan hipotermia atau hipertermia merupakan kondisi yang mempengaruhi perasaan tidak nyaman pada pasien yang ditunjukkan dengan timbulnya gejala dan tanda pada pasien. Kenyamanan dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek, yaitu fisik, sosial, psikospiritual, dan lingkungan. Fisik berhubungan dengan sensasi tubuh. Misalkan contohnya adalah adanya luka, ya, kemudian ada perdarahan, kemudian adanya infeksi. Nah, itu terkait dengan fisik yang terkait dengan sensasi tubuh. Kemudian sosial berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan sosial. Kita tahu bahwa kita saja yang tidak memiliki hubungan yang baik di lingkungan ataupun di keluarga, itu pasti akan muncul ketidaknyamanan. Kemudian ada psikospiritual, yaitu berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan.
Kemudian ada terkait dengan lingkungan. Lingkungan di sini berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti adanya cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiah lainnya. Ketidaknyamanan sosial itu juga dapat dibuktikan atau dapat dikaitkan dengan misalkan pada gambar di bawah ini terkait dengan broken home. Biasanya di sini ketika kita mengalami broken home pasti komunikasi pasti akan terganggu karena adanya ketidaknyamanan ketika sedang melakukan komunikasi. Kemudian adanya psikospiritual yaitu berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Jadi misalkan kita seseorang yang mengalami spiritualnya bagus, kemudian spiritualnya bagus itu pasti akan memiliki kenyamanan yang tinggi. Dibandingkan orang yang memiliki spiritual yang tidak bagus, itu masih akan mengalami penurunan kenyamanan jika dihadapkan dengan misalkan penyakit terminal. Ya biasanya orang yang mengalami kekurangan spiritual pasti akan dia ketakutan, muncul ketidaknyamanan, ya kan? Kemudian di lingkungan berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya. Ya, kita tahu bahwa cahaya ketika kita terang, ya cahayanya terang otomatis kita akan nyaman dibandingkan suasana yang gelap, ya pasti akan mencekam dan menakutkan. Nah, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Bunyi-bunyian, kemudian temperatur, warna juga kadang kita ada terapi warna yang diberikan atau mungkin desain rumah sakit yang berikan warna yang nyaman bagi anak-anak ya, nyaman bagi orang lansia. Nah, itu ada pasti ya. Karena warna akan mempengaruhi mood ya, sehingga akan mempengaruhi kenyamanan juga. Dan juga unsur alamiah lainnya. Nah, teman-teman di sini adalah terkait dengan diagnosa perawatan yang ada di SDKI. Berarti terkait dengan ketidaknyamanan dan keamanan berarti akan muncul di sini biasanya terkait dengan psikologisnya. Misalkan contohnya adalah gangguan rasa nyaman, ketidaknyamanan pasca partum, mual muntah, nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan. Kemudian biasanya terkait dengan ketidaknyamanan itu juga muncul dari coping ya, terkait dengan misalkan harga diri yang tadi atau kemudian adanya gangguan displays spiritual, ya, ansietas, kecemasan ya. Itu juga akan muncul di keamanan dan kenyamanan. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman terkait dengan kategori lingkungan. Di sini muncul adanya ketidaknyamanan dan keamanan. Bisa saja pasiennya mengalami gangguan integritas kulit, hipertermia, hipotermia, ya, kemudian ada resiko cedera, alergi, resiko jatuh, resiko infeksi, ya kan? Kemudian ada cedera janin. Nah, ini semua termasuk dalam keamanan dan kenyamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Yang pertama adalah keadaan emosi. Kecemasan, depresi, dan marah akan mudah terjadi dan akan mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Kemudian status mobilisasi atau pergerakan, keterbatasan aktivitas, kemudian adanya paralisis, kelemahan otot, dan kesadaran menurun memudahkan terjadinya resiko injury. Ya, misalkan pasiennya mengalami sakit, ya kakinya sedang digip, kemudian dia mengalami gangguan jalan sehingga misalkan nanti ketika melewati tangga atau resiko cedera. Gangguan persepsi sensori di sini mempengaruhi adaptasi terhadap rangsangan yang berbahaya seperti gangguan penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Jadi terkait misalkan terjadi penurunan gangguan pendengaran, penglihatan otomatis akan meningkatkan resiko cedera. Ya. Kemudian keadaan imunitas. Gangguan ini menimbulkan daya tahan tubuh kurang sehingga mudah terserang dari penyakit.
Kemudian ada tingkat kesadaran. Di sini pasien yang sedang koma biasanya akan menurun terkait dengan responnya, rangsangnya, kemudian pasien juga akan mengalami gangguan disorientasi. Ya, kalau kurang tidur tidak ya kalau pasien dengan koma ya. Kemudian informasi atau komunikasi. Gangguan komunikasi seperti apasia atau tidak dapat membaca dapat menimbulkan kecelakaan. Apasia adalah gangguan terkait dengan pembicaraan. Kemudian ada gangguan tingkat pengetahuan. Tingkat kepengetahuan itu dapat meningkatkan kesadaran. Nah, kesadaran di sini akan dapat memandu pasien atau perawat terkait dengan adanya gangguan keselamatan atau keamanan yang dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Antibiotik dapat menimbulkan resisten dan anafilaktik shock ya atau shock anafilaktik. Jadi, biasanya kalau kita menggunakan antibiotik itu harus diresepkan dari dokter. Yang pertama harus diresepkan. Kemudian yang kedua itu harus dihabiskan. Karena apa? Ketika kita minum antibiotik itu nanti virus ataupun bakteri yang ada di tubuh kita, kalau kita tidak sesuai dengan anjuran dokter itu akan kebal. Nah, kebal di sini nanti ketika kita memberikan antibiotik yang sama itu virus ataupun bakterinya itu tidak mempan. Sehingga antibiotik yang dibutuhkan harus lebih tinggi kadarnya atau dosisnya. Nah, ketika hal itu terjadi berulang-ulang, otomatis si virus dan si bakteri akan menjadi kebal ya, sehingga tidak ada antibiotik lagi yang mempan terhadap bakteri ataupun virus. Kemudian terkait dengan status nutrisi. Keadaan kurang nutrisi dapat menimbulkan kelemahan dan mudah menimbulkan penyakit. Demikian sebaliknya dapat berisiko terhadap penyakit tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan yang pertama adalah usia. Pembedaan perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia anak-anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap nyeri. Jadi, ketika masih anak-anak, ketika masih anak-anak dan lansia itu pasti terkait dengan persepsi nyeri itu pasti akan berbeda. Ya, kemudian terkait dengan keamanan juga, anak-anak sering aktivitasnya itu tinggi, sehingga akan menyebabkan resiko terkait dengan keamanan dibandingkan dengan usia remaja. Ya, dia tahu terkait dengan keamanan. Lansia pun juga, lansia terkait dengan keamanan itu harus ekstra karena lansia kita tahu dia mengalami penurunan terkait dengan ototnya, ya, penurunan fisiologisnya sehingga keamanannya itu harus tinggi. Jenis kelamin, secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam merespon nyeri dan tingkat kenyamanannya. Kemudian terkait dengan kebudayaan yaitu keyakinan dan nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri dan tingkat kenyamanan yang mereka punyai. Di sini adalah pengkajian nyeri, di mana harus ada PQRST. Jadi teman-teman besok kalau melakukan diagnosa nyeri itu harus ada PQRST. P adalah provokes atau pemicu. Jadi apa yang menjadi pemicu dari gejala nyerinya? Misalkan dikarenakan agen injury fisik. Kemudian ada agen injury kimiawi. Kemudian juga ada agen biologis. Nah, kalau fisik biasanya terkait dengan adanya trauma, kemudian adanya luka. Nah, itu terkait dengan fisik. Kemudian terkait dengan kimiawi biasanya terkait dengan paparan zat. Ya, zat beracun. Ya, bisa saja atau paparan zat yang berbahaya. Kemudian terkait dengan biologis biasanya terkait dengan penyakitnya. Misalkan adanya karena pasien mengalami kanker, kemudian atau terkait dengan penyakit. Ya.
Kemudian ada QI atau quality, kualitas. Jadi bagaimana gejala tersebut dirasakan oleh pasien. Jadi bisa saja nyerinya yang dirasakan adalah nyeri tertusuk-tusuk, kemudian terbakar, atau tertindih benda berat. Nah, ini adalah tiga dari beberapa opsi terkait dengan quality apa yang dirasakan pasiennya. Kemudian terkait dengan radiation atau penyebaran. Di sini kita tanyakan letak dari nyeri tersebut. Kemudian kalau memang nyerinya tersebut bisa menyebar, nah kita tanyakan juga. Jadi nyeri misalkan di area tangan. Kemudian bisa saja dada menjalar ke bagian depan. Ya, atau dari punggung menjalar ke dada. Nah, itu silahkan ditanyakan ke pasiennya. Kemudian ada S atau severity, intensitas. Jadi kita menggunakan alat skala nyeri. Jadi skala nyeri di sini misalkan kalau orang dewasa atau 1 sampai 10 ya, katakanlah 1 sampai 10. 1 sampai 3 itu nyeri ringan. Kemudian 4 sampai 6 ya itu adalah nyeri sedang. 7 sampai 10 adalah nyeri berat. Nah, kemudian ada time atau waktu. Jadi berapa lama pasien itu mengalami nyerinya. Kemudian apakah gejala tersebut pernah terjadi sebelumnya. Jadi misalkan contohnya waktunya adalah nyeri, pasien mengatakan nyeri selama 15 menit. Ya, kemudian nyerinya ketika berpindah posisi mungkin ya. Kemudian ketika bergerak mungkin baru merasakan nyeri. Kemudian ada treatment. Treatment di sini adalah penanganan yang sudah dilakukan, termasuk minum obat-obatan di rumah ataupun tindakan apa yang sebelumnya dilakukan dan berhasil. Misalkan tadi kan minum obat, kemudian penanganannya adalah misalkan kompres ya, kompres hangat atau justru pasien yang pindah posisi. Jadi posisinya dirubah. Nah, ketika berubah posisi, otomatis nyerinya itu akan menurun. Nah, itu silahkan ditanyakan kepada pasiennya nanti. Kemudian terkait dengan asesmen skala nyeri pada anak. Nah, kalau pada anak usia sekitar 2-7 tahun, kita menggunakan FLAC ya, atau FAJA, F, L, A, C, C. Jadi ini adalah pengkajian untuk usia 2-7 tahun. Jadi kita tinggal lihat saja dari wajahnya, kira-kira pasiennya misalkan dagunya gemetar, kemudian rahangnya diketap berulang-ulang. Nilai 2 aja. Kemudian misalkan kakinya menendang-nendang atau menarik kaki, kemudian menekuk posisi tubuhnya, kaku ya. Kemudian menangis, menjerit, kemudian sulit untuk ditenangkan dengan pelukan, sentuhan, atau distraksi. Nah, otomatis dia mengalami nyeri berat. Ya, tinggal jumlah saja. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti kan 10. Nah, termasuk dalam kondisi nyeri berat. Jadi, skalanya atau severity-nya berarti di sini adalah 10. Ya, di sini adalah 10. Jadi, pasiennya mengalami nyeri berat. Kemudian kita lanjut ke skala. Jadi di sini ada visual analog scale sama numeric rating scale. Jadi terkait dengan VAS atau visual analog scale adalah yang di atas. Jadi kita lihat atau kita kaji nyeri pasien berdasarkan dengan ekspresinya. Ekspresi misalkan pasien nyeri berat dengan skala 10 adalah seperti ini. Ya, sampai menangis kesakitan, kemudian menahan nyeri, kemudian agak menahan nyeri. Nah, itu menggunakan VAS atau kita mengkajinya dengan melihat ekspresi wajah pasien. Sedangkan yang NRS atau Numeric Rating Scale adalah yang di bawah. Ya, yang di sini adalah biasanya pasien akan kita tanyakan nyerinya dari 1 sampai 10 dia masuk ke kategori yang mana. 1 sampai 3 yang ringan, 4 sampai 6 itulah sedang, kemudian yang 7 sampai 10 adalah nyeri berat. Nanti silahkan pasiennya disuruh memilih sendiri. Begitu ya. Jatuh merupakan 9% jenis kecelakaan yang dilaporkan dari seluruh kecelakaan yang terjadi di rumah sakit.
Resiko jatuh lebih besar dialami oleh klien lansia. Selain usia, riwayat jatuh terdahulu, masalah pada sikap berjalan dan mobilisasi atau berpindah, pasien berpindah, dari misalkan duduk ke tempat tidur, kemudian dari tempat tidur dia jalan ke dapur atau keluar untuk aktivitas ya. Kemudian adanya hipotensi postural, perubahan sensorik, disfungsi saluran dan kandung kemih, dan beberapa kategori diagnosa tertentu seperti kanker, penyakit kardiovaskuler, neurologi, serta penggunaan obat-obatan dapat menyebabkan resiko jatuh pada pasien. Di sini adalah pemantauan risiko jatuh pada pasien dewasa menggunakan MFS atau Morsval Scale. Jadi kita kaji pasiennya, misalkan terkait dengan pengkajian yang pertama adalah kita kaji riwayat jatuh pasiennya. Apakah pernah riwayat jatuh selama 3 bulan terakhir? Kalau ya, silahkan dicentang saja. Kemudian nomor 2 adalah diagnosa sekunder. Apakah pasien memiliki riwayat dari satu penyakit, lebih dari satu penyakit? Kalau ya, silahkan dicentang ya. Kemudian penggunaan alat bantu jalan. Ya, kemudian kalau bed rest dibantu perawat nilainya adalah 0. Ketika menggunakan kruk atau tongkat atau walker itu udah nilainya 15. Kemudian ketika pasien itu berpegangan pada benda-benda di sekitar saja itu nilainya adalah 30. Jadi nanti silahkan dilihat pasiennya ya. Misalkan kita pasiennya menggunakan kruk atau tongkat ya. Kemudian terapi intravena. Apakah pasien saat ini terpasang infus? Ya. Kemudian terkait dengan gaya berjalan atau cara berpindah. Kalau normal adalah nilainya 0, lemah tidak bertenaga adalah nilainya 10, gangguan tidak atau tidak normal atau pincang atau kakinya ketika diseret itu adalah nilainya 20. Kemudian terkait dengan status mental. Status mental di sini adalah pasien menyadari terkait dengan kondisinya atau pasien yang mengalami keterbatasan daya ingat atau disorientasi ya. Nah, kalau pasien yang mengalami disorientasi itu adalah nilainya 15. Nah, dari sini silahkan dihitung 25 ditambah 15, 30. Nah, kemudian di sini jumlah, kemudian scoringnya di sini adalah indikatornya. Jadi kalau 0 sampai 24 itu dilakukan tindakan perawatan dasar. Kemudian jika lebih dari 50, maka ada pelaksanaan intervensi pencegahan risiko jatuh tinggi atau dengan cara memakai gelang berwarna orange. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah jatuh, yang pertama adalah orientasikan klien terhadap lingkungan fisik yang ada di sekitar pasien, kemudian jelaskan penggunaan sistem bel, kaji resiko klien untuk jatuh, kemudian tempatkan klien yang berisiko jatuh dekat dengan ruangan perawat, ingatkan seluruh petugas terhadap risiko jatuh klien, instruksikan klien dan keluarga untuk mencari bantuan bila klien bangun dari tempat tidur. Kemudian jawablah panggilan bel klien dengan cepat. Jaga agar tempat tidur klien tetap berada di posisi rendah dengan sisi pembatas tempat tidur yang terpasang jika diperlukan. Kemudian jaga barang-barang pribadi tetap berada di jangkauan klien. Kurangi keributan, kunci seluruh tempat tidur dan kunci roda atau brankar. Observasi klien secara teratur dan anjurkan keluarga untuk berpartisipasi dalam perawatan klien. Kemudian pencahayaan. Tata pencahayaan dalam ruang rawat inap dapat mempengaruhi kenyamanan ya pasien selama menjalani rawat inap. Di samping juga berpengaruh bagi kelancaran para medis dalam menjalankan aktivitas untuk melayani pasien. Nah, kita tahu kalau suasananya gelap seperti ini otomatis dalam pemberian pelayanan ketika kita memberikan intervensi ke pasien itu pasti akan lebih susah dibandingkan dengan suasana pencahayaan yang bagus seperti gambar yang di bawah.
Kecelakaan yang disebabkan oleh prosedur. Kecelakaan yang disebabkan oleh prosedur terjadi selama terapi atau selama perawatan di rumah sakit. Hal ini meliputi kesalahan pemberian medikasi ataupun cairan. Perawat di sini harus bisa melaksanakan sesuai prosedur agar tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan. Prinsip dari pemberian obat harus 6 benar. Yang pertama adalah benar obat atau tepat dosis, benar dosis, tepat waktu, benar waktu, tepat pasien, benar pasien, tepat cara pemberian atau benar cara pemberiannya, kemudian tepat dokumentasi atau benar dokumentasinya. Tepat obat di sini terkait dengan obat yang kita berikan itu benar apa tidak kepada pasiennya. Ya, caranya adalah ngecek dulu program terapi yang dilakukan oleh dokter. Kemudian tanyakan terkait dengan adanya alergi atau tidak. Kemudian keluhan sebelum dan setelah memberikan obat. Cek label obatnya. Kemudian juga kita harus ketahui reaksi dari obatnya serta mengetahui efek samping dari obat tersebut. Tepat dosis di sini adalah tepat hitungan dosis yang diberikan, ya, termasuk ketika kita mencampur ataupun mengoplos obat yang nanti kita akan berikan. Tepat waktu merupakan tepat dalam waktu pemberian obatnya. Misalkan jam 12, jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 16 sore. Nah, itu harus tepat waktu. Caranya adalah mengecek program terapi pengobatan dari dokter. Kemudian juga harus cek tanggal kadaluarsa obat. Kemudian memberikan obat dalam rentang waktu 30 menit. Tepat pasien berarti obat yang kita berikan itu harus tepat pada pasiennya. Ya, jadi kita harus cek program terapi pengobatan dari dokter, kemudian memanggil nama pasien yang diberikan obat. Kemudian kita harus cek juga identitas pasien pada papan atau kardek di tempat tidur pasien. Jadi kalau sekarang biasanya pasien kan menggunakan gelang, ya, gelang identitas. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Pasiennya namanya siapa, ya, kita tanyakan nama, tanggal, lahir, alamat, ya. Kalau nama itu biasanya sering banyak yang sama, tapi kalau tanggal lahir sudah dilengkapi dengan tanggal lahir itu pasti akan lebih berbeda. Kemudian tepat cara pemberian. Ya, jadi mengecek cara pemberian pada label atau kemasan obat. Jadi obat kan diberikan secara oral, kemudian intravena, IV, kemudian IM, IC, ya. Nah, semua harus diberikan secara tepat. Kemudian tepat dokumentasi, yaitu mencatat nama pasien, nama obat, dosis, cara, waktu pemberian obat. Cuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa atau air. Kemudian, atau sekarang bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Tujuan mencuci tangan merupakan tindakan pencegahan penularan infeksi. Di sini ada 6 langkah cuci tangan, dan ketika kita menggunakan sabun itu minimal 60 detik dengan air yang mengalir. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagaimana cara teknik mencuci tangan. Ada 6 langkah ya. Nah, silahkan dilihat. Kemudian peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang pertama, pemberi perawatan secara langsung atau caregiver. Di sini perawat memberikan bantuan secara langsung pada klien dan keluarga yang mengalami masalah terkait dengan kebutuhan keamanan. Kemudian perawat juga sebagai pendidik, di sini perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dan keluarga agar klien dan keluarga melakukan program asuhan kesehatan keluarga terkait dengan kebutuhan keamanan secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah keamanan keluarga. Kemudian yang nomor 3, perawat juga harus sebagai pengawas kesehatan. Perawat harus melakukan home visit atau kunjungan rumah yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan pengkajian tentang kebutuhan keamanan klien dan keluarga. Kemudian perawat juga sebagai konsultan. Di sini perawat sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah keamanan keluarga. Agar keluarga mau meminta nasihat kepada perawat, maka hubungan perawat dan keluarga harus dibina secara baik. Perawat harus bersifat terbuka dan dapat dipercaya.
Kemudian perawat juga sebagai kolaborasi. Di sini perawat juga harus bekerja sama dengan lintas program maupun lintas sektoral dalam pemenuhan kebutuhan keamanan untuk mencapai kesehatan dan keamanan keluarga yang optimal. Kemudian perawat juga sebagai fasilitator, di sini perawat harus menjembatani dengan baik terhadap pemenuhan kebutuhan keamanan klien dan keluarga sehingga faktor risiko dalam ketidakpemenuhan kenyamanan atau keamanan dapat diatasi. Kemudian perawat juga harus sebagai penemu kasus atau masalah. Perawat harus bisa mengidentifikasi masalah keamanan secara dini, sehingga tidak terjadi cedera atau risiko jatuh pada klien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keamanan. Perawat juga harus bisa melakukan modifikasi lingkungan. Di sini perawat harus bisa memodifikasi lingkungan baik rumah maupun lingkungan masyarakat agar tercapai lingkungan yang sehat dalam menjunjung pemenuhan kebutuhan keamanan. Safety adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera, tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktivitasnya. Keamanan dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara umum. Keamanan bersifat pervasif, artinya luas mempengaruhi semua hal. Artinya, kalian membutuhkan keamanan pada seluruh aktivitasnya seperti makan, bernafas, tidur, kerja, dan bermain. Kemudian, yang kedua adalah perception atau persepsi. Terkait dengan persepsi seorang tentang keamanan dan bahaya, mempengaruhi aplikasi keamanan dalam aktivitas sehari-harinya. Tindakan penjagaan keamanan dapat efektif jika individu mengerti dan menerima bahaya secara akurat. Kemudian ada manajemen. Manajemen atau pengaturan. Ketika individu mengenali bahaya pada lingkungan klien, kemudian melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi, dan itulah praktek dari keamanan. Pencegahan adalah karakteristik mayor dari keamanan. Penata laksanaan untuk pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan sepanjang hayat manusia, mulai dari anak-anak sampai lansia. Kemudian mempertahankan kondisi aman dari api dan kebakaran, mencegah terjadinya jatuh pada klien, melakukan tindakan pengamanan pada klien kejang, memberikan pertolongan bila terjadi keracunan, memberikan pertolongan bagi klien yang terkena sengatan listrik, kemudian melakukan penanganan bagi klien yang terpapar kebisingan, melakukan Heimlich manuver pada klien yang mengalami tersedak, kemudian melakukan pelindungan terhadap radiasi, dan terakhir adalah melakukan pemasangan restrain pada klien. Asuhan keperawatan dengan klien dengan masalah keamanan. Yang pertama yang kita harus kaji adalah riwayat keperawatannya. Ya, terkait dengan riwayat cedera atau jatuh sebelumnya, riwayat imunisasi, riwayat infeksi, kemudian terapi yang sedang dilakukan, kemudian stresor mungkin juga bisa kita kaji, proses penyakit yang terlihat pada pasien, dan keluhan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Kita lihat status nutrisinya, kemudian tingkat kesadaran, kelemahan fisik, imobilisasi, dan penggunaan alat bantu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah infeksi lokal. Infeksi lokal adalah infeksi yang terbatas pada kulit dan membran mukosa saja. Tanda-tandanya meliputi bengkak, kemerahan, nyeri, panas, dan gangguan fungsi gerak. Kemudian kita cek juga terkait dengan ada tidaknya infeksi sistemik yang ditandai dengan munculnya demam, peningkatan frekuensi nadi, pernafasan, malaise, anoreksia, mual muntah, dan sakit kepala serta pembesaran kelenjar di area infeksi. Kemudian kita juga periksa terkait dengan sistem neurologis, terkait dengan status mental pasien, tingkat kesadaran, fungsi sensori, sistem refleks,
sistem koordinasi, sistem pendengaran, penglihatan dan pembawaan, serta sensitivitas terhadap lingkungan. Kemudian kita juga harus kaji terkait dengan sistem kardiovaskuler dan respirasi, toleransi terhadap aktivitas, ada yang nyeri dada, kesulitan bernafas saat aktivitas, frekuensi nafas, tekanan darah, dan denyut nadi. Kemudian terkait dengan integritas kulit, kita harus inspeksi terhadap keutuhan kulit klien, kaji adanya luka, scar, dan lesi, kemudian kaji tingkat perawatan diri kulit pasien. Kemudian mobilisasi, inspeksi dan palpasi terhadap massa otot pasien, persendian, dan tulang klien. Kaji range of motion klien, kaji kekuatan otot klien, kemudian kaji tingkat ADL klien atau activity daily living atau tindakan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Kemudian kita harus pemisahan penunjang berupa data laboratorium yang menunjukkan adanya infeksi, meliputi peningkatan angka leukosit, peningkatan laju endapan darah, kultur urin, darah, serta sekret menunjukkan adanya mikroorganisme patogen. Diagnosa perawatan yang mungkin muncul adalah resiko infeksi, resiko cedera, dan kurang pengetahuan. Resiko infeksi untuk intervensinya bisa saja terkait dengan menjaga lingkungan, ya, nanti bisa dibaca sendiri ya terkait dengan intervensinya. Kemudian di sini ada nursing outcome-nya, kemudian juga kriteria hasilnya. Kemudian yang kedua adalah resiko cedera. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada nursing outcome-nya, kemudian ada nursing intervention-nya dengan kriteria hasil yang teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kemudian kurang pengetahuan sama di sini ada nursing outcome-nya sama nursing intervention-nya. Kemudian juga ada kriteria hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.